Proses mempertahankan NKRI mengalami dinamika menarik. Persatuan dan kesatuan bangsa tidak selalu kukuh. Kadang kukuh, tapi kadang mendapat ujian dari gerakan pemberontakan dan teror. Namun, NKRI tetap kukuh dan eksis. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa akan dijelaskan. Pada masa revolusi kemerdekaan, negara Republik Indonesia adalah kesatuan dengan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Pemilihan presiden dan wakil presiden pertama kali dilakukan oleh PPKI berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang 1945. Lembaga tinggi seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum ada karena darurat. Namun, presiden memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan tugas DPA. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat untuk mengatasi propaganda Belanda yang penyimpangannya terhadap Undang-Undang 1945. Pemerintah mendirikan partai politik pada 3 November 1945, menunjukkan Indonesia demokratis, tetapi berubah menjadi parlemen 14 November 1945. Melanggar Undang-Undang Republik Indonesia 1945, membuat Indonesia tidak stabil hingga 27 Desember 1949. Pada rentang 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, Indonesia menerapkan sistem federalisme dengan 15 negara bagian berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Pemerintahan yang berlaku adalah Republik dengan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer dengan beberapa karakteristik yang mencakup pengangkatan Perdana Menteri oleh Presiden, campur tangan Presiden dalam kekuasaan Perdana Menteri, pembentukan kabinet oleh Presiden, pertanggungjawaban kabinet kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan kedudukan rangkap dari Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Selain itu, RIS juga memiliki Senat, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai lembaga negara. Gerakan-gerakan separatisme seperti APRA, pemberontakan Andi Aziz di Makassar, dan Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS juga terjadi selama periode ini. Perubahan dari negara serikat menjadi negara kesatuan terjadi melalui kesepakatan dalam Piagam Perjanjian pada tanggal 19 Mei 1950 dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta memimpin pemerintahan Indonesia yang bersatu. Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 dan pemerintahan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Selama masa ini, operasi militer dilakukan untuk menumpas gerakan separatisme seperti APRA, pemberontakan Andi Aziz, dan RMS. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Gerakan RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Smokill yang menolak pembentukan Indonesia dan memproklamasikan Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950. Penyebab utamanya adalah ketidakadilan dalam pembangunan daerah. Pemberontakan ini diatasi dengan ekspedisi militer oleh Kolonel Kawilarang. Pemerintahan Indonesia saat itu adalah republik dengan asas desentralisasi yang dipegang oleh pemerintah pusat, dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Praktik parlementer UUD 1950 di Indonesia gagal memperbaiki ekonomi dan politik. Terdapat 7 pergantian kabinet dalam periode 1950 sampai 1959. Badan Konstituan gagal menyusun UUD baru. Presiden Soekarno mengusulkan demokrasi terpimpin dan kembali ke UUD 1945. Terjadi perdebatan yang tak berujung saat negara menghadapi keadaan memburuk dan tak terkendali yang mengancam persatuan bangsa. Presiden mengeluarkan dekret presiden untuk mengatasi masalah ini.
Gerakan separatis di beberapa daerah berhasil ditumpas oleh TNI dan pemerintah. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar memimpin pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dengan Gerakan Kesatuan Rakyat yang tertindas. Pada tahun 1963, pemerintah berhasil menghentikan pemberontakan ini dan menangkap Ibnu Hajar serta anak buahnya. Di Sulawesi, pemberontakan PRII atau Permesta terjadi karena ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akibat masalah keuangan. Kemudian terbentuk beberapa dewan gerakan seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Lambung Mangkurat, dan Dewan Manghuni. Puncak pemberontakan ini adalah ultimatum yang dikeluarkan oleh Dewan Banteng kepada pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat bertindak tegas untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Pemberontakan PRII atau Permesta berhasil diatasi melalui operasi Sapta Marga. 4. Pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966, Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Kabinet kerja terbentuk, termasuk Perdana Menteri, Menteri ex officio, dan 60 Menteri Muda. Presiden Soekarno mengusulkan konsep demokrasi terpimpin yang akhirnya berpusat pada kepemimpinan pemerintah. PKI bangkit akibat Undang-Undang RI No. 18 tahun 1965 memperoleh posisi kuat dalam DPRD. Pemberontakan G30 SPKI menewaskan 7 perwira TNI, merusak persatuan bangsa, dan perlu dilakukan mengenai faktor penyebab, tanggung jawab, dugaan pelanggaran HAM, dan dampaknya terhadap persatuan. Selanjutnya yaitu materi tentang persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru. Orde Baru tersebut dipimpin oleh Soeharto. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru yaitu 1. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. 2. Suksesnya program transmigrasi. 3. Suksesnya program keluarga berencana. 4. Sukses memerangi buta huruf. Selanjutnya, salah satu kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru contohnya pada bidang ekonomi, yaitu penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 6. Periode Reformasi 1998. Periode Reformasi 1998 adalah waktu yang ditandai oleh upaya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dan memperbaiki tata pemerintahan yang sebelumnya korup. Indonesia ingin menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dengan dasar konstitusional. Perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah peran dan hubungan antara Presiden dan DPR, menjadikan kontrol terhadap kekuasaan Presiden lebih ketat. Selain itu, struktur ketatanegaraan juga mengalami perubahan dengan penghapusan dan penambahan lembaga negara. Beberapa perubahan mendasar, termasuk kedaulatan di tangan rakyat, MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, pemilihan presiden langsung oleh rakyat, hak asasi manusia yang dicantumkan dalam konstitusi, dan pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, lalu anggaran pendidikan minimal 20%. Meskipun perubahan tersebut, sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial.